Sintayong mengatakan generasi emas Vietnam berakhir, sekarang giliran Indonesia. PSSI targetkan Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024 nanti. Dan yang terakhir, pengamat asal Amerika Serikat memprediksi timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Sintayong mengungkapkan dirinya tidak menyiapkan taktik khusus untuk mengalahkan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan generasi emas Vietnam mulai memasuki masa redup setelah mendapatkan hasil buruk dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sejak Park Hang-seo meninggalkan Vietnam selepas final Piala AFF 2022 pada Januari 2023 lalu, The Golden Star mengalami penurunan performa. Bahkan catatan kekalahan lebih banyak dibandingkan kemenangannya. Terakhir Vietnam dibantai timnas senior 3-0 pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mengatakan ia tidak menerapkan strategi istimewa untuk mendapatkan hasil tersebut. Hal itu tidak lepas dari mulai memudahnya generasi emas Vietnam. Kami melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan selama ini. Vietnam adalah tim yang kuat, tapi generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak maju. Ya, pemain yang bermain untuk tim nasional senior rata-rata usianya di bawah 23 tahun. Pada pertandingan pertama melawan Vietnam berusia rata-rata 21 tahun, 5 bulan. Dan pada pertandingan kedua berusia 22 tahun, 5 bulan. Dan mereka tidak berusia di atas 23 tahun, ujarnya. Selain itu, Sintayong juga mengatakan para pemain sudah mulai memahami gaya permainan yang dia inginkan. Kendati demikian, Taeyong mengingatkan pemain agar tidak terlena dengan situasi yang mereka rasakan saat ini. Saya itu fokus membina pemain muda. Saya menyaksikan banyak pemain, banyak yang tersingkir dan banyak yang bertahan. Pemain yang bertahan kini menjadi pemain utama timnas Indonesia dan ini sudah tercapai. Saya melihat jauh ke depan, para pemain sekarang mengetahui dan mengikuti gaya permainan saya. Kami menargetkan untuk melaju ke babak penyisihan akhir kualifikasi Piala Dunia. Memang benar ini positif, tetapi belum ada yang dipastikan. Karena itu kami tidak boleh lengah atau santai. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, mempersiapkan diri secara matang dan bisa melaju ke babak penyisihan final. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, kata Sintayong. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, PSSI menargetkan pemain keturunan Martin Paes bisa membela timnas Indonesia pada Juni 2024 nanti. Pada media tersebut, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan rencananya timnas Indonesia menjamu Irak pada Kamis 6 Juni 2024 dan Filipina pada Selasa 11 Juni di Stadion Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, diharapkan bulan Juni ini bisa main lah, kata anggota komite eksekutif atau Esko PSSI Henry Irawan ketika ditemui di kawasan Pancoran tadi malam. Ya, sejatinya proses naturalisasi Martin Paes diurus bersama dengan Tom Hey dan Ragnar Oratmangun. Kini Tom Hey dan Ragnar sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Keduanya pun mencatatkan debut di timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam yang berakhir dengan kemenangan 0-3 di Stadion Midin Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret. Saat itu Tom yang mencetak 1 assist bermain penuh, sementara Ragnar yang menciptakan 1 gol ditarik keluar pada menit ke-95 untuk digantikan oleh Ricky Kambuaya. Dan kami masih menunggu Martin Paes juga kan. Paes kan masih belum resmi ya, karena masih ada masalah di CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga, kata Henry Irawan. Ya, kiper FC Dallas ini yang belum kunjung berseragam timnas Indonesia karena proses naturalisasinya terganjal masalah. Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Situasi yang dihadapi Paes ini pun sudah diakui oleh Arya Sinulinga selalu anggota komite Esko PSSI. Ya, kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana. Karena kan pada usia 22 tahun Paes ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA yaitu Belanda, kata Arya Sinulinga. Kini PSSI terus berupaya untuk bisa merampungkan naturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan yang akan dijalani Paes pun akan diatur. Ya, PSSI hanya akan melakukan langkah-langkah tahapan proses kepada FIFA untuk men-challenge yang regulasi mereka miliki dengan cara Paes menjadi WNI. Ya, kalau ternyata masih belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh dari itu, pungkasnya. Dan informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia memperbesar peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini menyusul 2 kemenangan krusial atas timnas Vietnam dalam laga lanjutan grup F putaran kedua. Skuad Garuda menang tipis 1-0 di Stadion Utama Bung Karno pada Kamis malam kemarin. 5 hari berselang, tim asuhan Sintayong membantai Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Nasional Midin Hanoi. Dan kemenangan Indonesia atas Vietnam turut mendapatkan pujian dari pengamat sepak bola asal Amerika Serikat yang bernama Soltero. Pujian itu diungkapkan Soltero dalam siniar di YouTube The Give and Go bersama rekannya Edward Reynoso. Indonesia terlihat sangat bagus ya, kata Soltero.
Saya sebenarnya sangat senang karena mereka adalah salah satu kejutan di Piala Asia mengingat rendahnya peringkat FIFA mereka. Tapi kita akan melihat ini terus meningkat selama 12 bulan ke depan karena tim ini sangat menarik. Mereka punya beberapa pemain luar biasa di usia muda dan sedang berada di puncaknya, dan mereka adalah tim termuda di Piala Asia dan mereka sedang dalam performa terbaiknya, kata Soltero. Ya, 2 kemenangan atas Vietnam membuat Indonesia bertengger di posisi kedua klasmen grup F dengan 7 poin, dan Indonesia terpaut 5 poin dari Iran di puncak klasmen dan unggul 4 poin di atas Vietnam di posisi ketiga. Dan selanjutnya tim Merah Putih akan menjamu Irak dan Filipina masing-masing pada 6 dan 11 Juni nanti. Indonesia setidaknya hanya membutuhkan 1 kemenangan saja lagi untuk memastikan tempat di putaran ketiga. Peluang terbesar bagi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk meraih poin penuh adalah ketika menjamu Filipina. Dan berkaca dari itu, Reynoso memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu tim yang lolos ke putaran ketiga. Ya, dengan performa mereka saat mengalahkan Vietnam di Piala Asia juga, mereka adalah tim terbaik kedua di grup F dan mereka akan lolos ke babak berikutnya, kata Reynoso. Reynoso juga mencatat Indonesia sebagai salah satu dari 12 tim yang ia yakini sudah ada dan akan lolos ke putaran ketiga. Beberapa tim lainnya termasuk raksasa Asia seperti Qatar, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Saya kira masih ada 6 atau 7 tim yang harus ditentukan lagi, kata Reynoso menambahkan.